saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Hari ini merupakan diskusi untuk salah satu tugas saya di CGP di modul 3.3 di bagian aksi nyata. Di bagian aksi nyata ini saya mendapatkan tugas untuk merancang sebuah program yang berdampak positif kepada murid. Di sini saya mengambil program mengenai literasi. Nama program yang ingin saya ambil yaitu Barakata, singkatan atau akronim dari baca, rangkum, dan katakan. Nanti pertama-tama siswa diminta untuk membaca setiap hari minimal 1 halaman, dituliskan di jurnal membaca ini. Nanti ketika siswa sudah sampai tamat membaca salah satu bukunya, nanti siswa menuliskan isinya. Mengapa siswa diminta untuk menuliskan isinya dan mengisi unsur intrinsik ceritanya agar siswa betul-betul memahami, tidak hanya asal membaca saja. Jadi sudah mengisi unsur intrinsik ceritanya, siswa menuliskan rangkuman ceritanya di sini. Rangkuman ceritanya siswa bisa menuliskan melalui tulisan, bisa juga melalui gambar yang mewakilinya. Nah, setelah menuliskan ini, nanti siswa mengatakan atau menceritakannya ini rencananya siswa bergantian di depan kelas, ataupun nanti kita bisa berkolaborasi dengan program literasi yang sudah ada di sekolah setiap hari Rabu. Jadi siswa nanti bisa mengisinya. Ibu mengenai gambaran program, rancangan programnya. Nah, dari program itu poin pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan ada 3, mengenai mandiri, mengenai biar siswa itu bisa mengontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Karena di program ini nanti siswa sendiri yang nanti misalnya mengambil perannya gitu. Nanti siapa nih siswa yang berperan untuk mengumpulkan jurnal membacanya? Siapa siswa yang berperan untuk menjadi MC-nya? Di sini siswa yang mengambil peran sendiri. Maka dari itu mengambil poin pelajar Pancasila yang mandiri. Yang kedua mengenai kreatif. Di sini kenapa poin kreatif yang dikembangkan? Karena agar siswa itu tidak takut mengungkapkan ide-idenya ataupun pemikiran-pemikiran kreatifnya yang bisa dituangkan melalui rangkuman cerita ataupun ketika mereka menceritakan tidak dibatasi, Ibu, sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Yang ketiga mengenai bernalar kritis, agar melatih dan mengembangkan keterampilan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dijalankannya. Harapannya nanti siswa bisa bernalar kritis atas apa yang ia dapatkan, informasi yang siswa peroleh, seperti itu, Ibu. Lalu mengenai lingkungan yang diciptakannya, di sini yang dipilih yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya itu sendiri dengan setiap siswa mengambil perannya masing-masing. Yang kedua yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun akademik. Jadi bisa itu mengusulkan prakarsa perubahan, meningkatkan literasi murid melalui program Barakata. Itu Ibu garis besar mengenai rancangan program yang ingin dibuatnya. Aduh, senang sekali bisa Bu Ani dengernya karena sepertinya Barakata itu bisa meng-up atau meningkatkan kemampuan literasi sekolah kita gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, insya Allah. Nah, ada beberapa hal Ibu yang ingin Boleh. Menurut Ibu nih Bu, mengapa kita harus meningkatkan kemampuan literasi murid? Oke. Seberapa penting? Kalau menurut saya, yang menurut Bu Ani, literasi itu adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh peserta didik di satuan pendidikan sekolah dasar. Karena sekolah dasar adalah awal dari pendidikan-pendidikan nanti selanjutnya. Kalau peserta didik tidak bisa berliterasi, ya pada dasarnya adalah membaca, menulis dan berhitung gitu ya. Intinya adalah literasi itu sangat penting karena
menjadi dasar buat pengetahuan lagi nanti lainnya gitu. Kalau literasinya dia anak itu sudah mantap, pasti pengetahuan yang akan dia dapat juga nanti akan membersamai kemampuan mengikuti kemampuan literasinya itu sendiri gitu. Jadi memang sangat penting ya Bu, Iya. apalagi di zaman sekarang anak-anak sangat mudah mendapatkan sebuah informasi. Betul. Jadi harapannya dengan literasi ini bisa berdampak positif. Benar. Jadi mudah-mudahan sih peserta didik di sekolah kita mampu berliterasi dengan baik gitu. Nah, salah satu tugas guru yaitu terus-terusan istiqomah mengajak siswa tersebut untuk berliterasi. Mudah-mudahan bisa dijalankan. Amin. Yang kedua Ibu, kira-kira nih Bu, dalam melaksanakan program ini khususnya mengenai literasi, apa yang harus kita lakukan agar literasi bisa meningkat? Oke. Satu kata sih Bu Disa, sepertinya istiqomah. Jadi memang membaca itu adalah atau berliterasi itu sangat susah untuk diterapkan jika tidak dimulai. Nah, tetapi sangat susah lagi untuk menjadi pembiasaan jika kita tidak istiqomah, tidak berkesinambungan. Jadi hendaknya setiap guru kita semua nih jangan bosan untuk ngajak anak membaca, berliterasi. Ayo, apalagi dengan program Barakatak ya, baca, rangkum dan ceritakan dan katakan. Jadi anak jadi merasa, iya apa sih Barakatak Bu? Jadi mungkin itu bisa membuat anak lebih terpacu gitu ya. Oh Bu Disa, aku udah Barakatak nih gitu. Mungkin hal-hal tersebut yang membuat siswa-siswa memancing untuk, oh ya aku belum nih Barakataknya. Jadi mereka senang hati untuk melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya Ibu, mengenai gambaran program yang sudah dijelaskan tadi, apakah Ibu ada masukan atau ada yang ingin Ibu koreksi atau tambahkan atau perbaiki? Siap. Untuk program Barakatak sih kalau menurut Bu Ani udah bagus sekali ya, udah bagus sekali. Ada membaca, ada menceritakan, merangkum, betul menceritakan ya. Jadi ada semua tuh, membaca, menyimak. Jadi 4 keterampilan membaca itu terangkum di Barakatak: membaca, menulis, menyimak, dan mendengar dan menceritakan. Nah di situ nanti yang tadi Bu Disa bilang bahwa di Mandiri itu anak tidak hanya mampu tahu tugasnya masing-masing, tapi menyimaknya juga gitu ya. Jadi nanti kalau bisa ketika seorang peserta didik itu maju untuk menceritakan, anak-anaknya menyimak. Jadi mungkin ada tambahan satu nih, keterampilan menyimak yang nanti saling menilai antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Jadi bisa tuh, jadi ada tambahan satu ya, boleh ya? Terima kasih Bu. Jadi sekalian gitu ya Bu Iya. ya. Sekalian Jadi ada, komplit tuh 4 kompetensinya. Oh, gitu ya. mudah-mudahan Ibu jadi masukan juga untuk Iya. program Barakatak ini ya. Ini Bu, terakhir Ibu, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, bagaimana program literasi ini caranya agar program ini bisa berhasil? Intinya pertama disosialisasikan dulu nih. Ketika sosialisasi sudah paham semua, nah sama-sama komitmen. Yuk anak-anak, ini bukan keinginan ibu, tapi ini menjadi suatu keinginan kalian juga. Jadi setelah sosialisasi, buat komitmen sama anak-anak, sama peserta didik. Bagaimana dan manfaat apa sih yang mereka dapat dari Barakatak ini. Jadi mereka tahu apa yang mereka dapat gitu. Terus setelah komitmen ya laksanakan dengan istiqomah. Nah, iya itu sih paling ya Kuncinya di istiqomah ya Bu. Iya betul. Oh iya Ibu, lupa juga untuk menjelaskan, bisa itu mencoba dulu untuk menerapkannya di kelas 5 terlebih Ya, dahulu boleh. untuk semester ini. Nanti jika sudah mulai berjalan, sudah terlihat hasilnya, apakah ini berdampak untuk murid atau tidak, apakah ini bisa diterapkan di fase lain atau tingkatan lain, mungkin bisa menjadi usulan untuk sekolah nanti siap agar deh, dicoba. siap. Oke. Mau berapa lama dulu nih
kira-kira nih untuk Iya. melihat Untuk semester ini Oh, semester ini. cobanya, Oke. ya. untuk semester ini nanti saya tunggu laporan Bu Disa nih. Setelah itu ketika laporannya itu sudah ada plus minusnya, mungkin Bu Disa nanti kita bisa jadi agenda kegiatan di sekolah kita ya. Nanti bisa sosialisasi ke teman-teman dan ke orang tua juga agar mereka paham apa sih maksud dan tujuan dari Barakatak ini. Makasih banyak Bu Disa. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan terima kasih atas dukungannya. Bu Disa sukses ya, seneng banget dengarnya. Terima kasih. Jadi Ibu mau memastikan jadi boleh ya Bu ya? Boleh banget. Melaksanakan program Boleh ini. banget, boleh banget. Disetujui ya Bu Setujui. ya? Ya Ibu, mohon doanya mudah-mudahan program ini terlepas dari tugas CGP atau bukan. Iya betul. Saya sangat berharap ini bisa berdampak betul-betul pada murid, terutama kelas 5 yang dimana kelas 5 itu literasi sangat dibutuhkan sekali. Kemampuan membaca itu tidak hanya sekedar kelancaran membaca, tetapi pemahaman membacanya, isi bacaannya, dan juga agar anak-anak bisa menjalankan ujian literasi ANBK. Tentunya salah satu ujiannya itu kan literasi ya Bu ya. Mudah-mudahan besar kecil harapannya bisa berpengaruh terhadap nilai rapot pendidikan di sekolah. Terima kasih banyak Bu Disa. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya, atas perizinannya untuk melaksanakan program Barakatak ini. Insya Allah nanti setelah program ini berjalan, saya berkolaborasi nanti dengan Ibu Dini di kelas 5. Setelah ada hasilnya nanti akan dilaporkan ke Ibu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama, aduh, sukses ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Disa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu Dini sudah meluangkan waktunya untuk hari ini kita berdiskusi. Hari ini Bu Dini kita akan melakukan diskusi mengenai literasi. Kenapa kita diskusi? Sebetulnya diskusi kali ini itu merupakan salah satu tugas saya di tugas CGP. Di tugas CGP-nya itu ditugaskan saya harus membuat sebuah program yang berdampak untuk murid. Nah, saya itu sudah merancang sebuah program literasi yang saya khususkan untuk kelas 5. Jadi kenapa nih cuma Bu Dini aja yang saya ajak untuk berdiskusi, karena program literasi yang saya buat itu ditargetkannya untuk kelas 5 gitu. Nah, karena mengenai literasi, jadi saya pengen tahu dulu nih menurut Bu Dini tingkat literasi kelas 5 untuk saat ini seperti apa? Kalau untuk tingkat literasi anak-anak sebetulnya masih di tahap cukup baik. Jadi belum baik banget, di tahap cukup baik, karena memang ya, literasi itu kan bukan hanya kemampuan anak untuk bisa membaca, tapi juga untuk memahami apa yang dia baca, untuk bisa menceritakan kembali. Jadi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan pada pemahaman literasi anak. Karena memang anak-anak itu sudah ada ya Bu Dini untuk kemauan membacanya, tapi beberapa anak harus lebih ditingkatkan lagi dalam pemahamannya. Apalagi di kelas 5 ada ANBK ya? Gimana tanggapannya Bu Dini? Dengan ANBK, apalagi kan ANBK itu di kelas 5 awal. Jadi mereka itu kan memang ilmunya dari kelas 4 dulu tuh, ketika pas kelas 5 awal tiba-tiba langsung ANBK, otomatis kita juga sebagai guru kelas 5 gimana caranya nih biar anak-anak bisa menguasai si pemahaman literasi yang akan menjadi soal dalam ANBK, sedangkan mungkin anak-anak tuh belum pernah mendapatkan tipe soal seperti itu. Karena yang mungkin Bu Disa juga tahu, tipe soal ANBK itu kan ada yang pilihan ganda, pilihan heskul, pilihan uraian dan lain-lain yang memang banyak gitu, terus menjodohkan. Nah, itu kan membutuhkan pemahaman tinggi pada anak-anak gitu. Nah, nyambung ke situ Bu Dini, menurut Bu Dini seberapa penting nih anak-anak untuk ditingkatkan literasinya? Sangat-sangat penting, karena apalagi pemahaman literasi itu merupakan salah satu kecakapan yang wajib dimiliki oleh seorang siswa untuk menuju Indonesia Emas ya Bu Disa 2045. Jadi
pemahaman literasi juga kan seperti yang tadi sudah disinggung, bukan hanya pemahaman membaca, tapi literasi itu kan ada banyak, ada literasi informasi dan literasi digital dan lain-lain gitu. Jadi itu tuh sangat penting dikuasai oleh anak-anak, terutama di era globalisasi ini. Kelas 5 khususnya, apakah kalau menurut Bu Dini ya, apakah anak-anak sudah cukup dalam hal membacanya, pemahamannya, atau seperti apa? Seperti yang kita ketahui sebetulnya, Bu. Untuk beberapa anak, apalagi kan mereka itu pernah mengalami masa COVID yang otomatis di rumah mungkin ya, belajar di rumah dengan belajar di sekolah kan berbeda. Jadi dalam pemahamannya juga perlu sangat kita tingkatkan gitu sebagai guru kelas 5, terutama karena masih banyak siswa yang hanya bisa membaca tanpa bisa memahami apa sebetulnya dari isi bacaannya. Apalagi kan kadang anak itu ketika dapat teks yang panjang, ya udah malas gitu bacanya. Makanya kita mungkin sebagai guru kelas 5 juga harus ekstra untuk meningkatkan pemahaman literasi dan nyambung dengan ANBK yang kan dilaksanakan. Memang anak-anak tuh ketika mendapatkan soal ujian aja ya, soal ulangan harian, ketika soal udah jelas-jelas meminta apa, tapi anak-anak masih bertanya lagi. Iya, bertanya lagi. Karena itu betul-betul sebagai bukti bahwa anak-anak tidak membacanya. Sangat seperti contohnya misalnya kita udah menuliskan nih perintah soalnya dengan sangat jelas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Masih ada siswa yang nanya, Bu ini di gimanain gitu. Itu kan berarti memang dia tidak membaca dengan baik si petunjuk yang kita berikan. Itu salah satunya kan memang kemampuan literasi yang belum maksimal, harus ditingkatkan lagi ya. Nah, berkenaan dengan itu ya Bu Dini, tak izin nih untuk menjelaskan program literasi yang saya coba rancang untuk kelas 5. Nama programnya itu yaitu Barakata, diambil dari kata Sunda sebenarnya, yang artinya sebenarnya lain ya, tidak berkaitan dengan literasi, tapi mudah-mudahan bisa jadi gampang diingat gitu untuk anak-anak. Kalau di arti Sunda kan artinya terbahak-bahak, tertawa, tapi kalau di program ini Barakata itu sendiri artinya baca, rangkum, dan katakan. Nah, mengenai Barakata ini nanti dimulai dari kata membaca. Nanti anak-anak kan akan mengisi ini ya, mengisi lembar ini minimal 1 hari itu 1 halaman gitu diharapkannya. Anak-anak setiap hari berlanjut membaca. Jadi bukan seberapa banyak anak membaca 1 hari 10 halaman, tapi besoknya nggak membaca. Satu di sini di program ini tuh mengajak anak untuk setiap hari yuk kita usahakan untuk menyempatkan membacanya. Keteraturan membaca. Iya betul Budin, biar terbiasa itu. Nanti setelah anak-anak tamat sudah berhari-hari, pasti nanti harinya berbeda-beda. Nanti anak-anak diminta untuk mengisi ini, mengisi lembar ini ketika anak tamat. Untuk apa? Agar anak-anak tahu isinya tentang apa, pemahaman anak tentang bukunya apa, dan bisa menuliskan rangkumannya di sini. Nanti anak-anak juga bisa menuliskannya ataupun menggambarkan isi yang mewakili isi ceritanya. Nah, setelah merangkum di sini anak-anak bercerita, katakan di sini itu menceritakan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi nanti itu di kelas itu secara garis besar anak-anak membaca dulu setiap hari, setelah ada yang beres nanti menuliskan rangkumannya lalu menceritakannya. Itu Bu Dini, gimana menurut Bu Dini? Itu sangat bagus sekali ya, karena memang bisa berkolaborasi juga dengan program literasi sekolah yang dilaksanakan. Salah satunya itu kan serasi untuk di sekolah secara luas. Serasi itu kelas Rabu Isola Literasi. Serasi ya, jadi bisa di serasi ini anak-anak nanti akan baca bersama-sama di lapangan. Kemudian setelah itu kita guru akan meminta nih siapa yang berani ke depan untuk menceritakan seperti itu. Dan mungkin itu bisa berkolaborasi juga dengan ini. Selain juga di sekolah kan memang di kelas ada beberapa program literasi yang dilaksanakan oleh kelasnya masing-masing. Jadi tapi bisa berkolaborasi ya Bu Dini. Sangat bisa berkolaborasi, terutama untuk program sekolah setiap hari. Nah, selanjutnya ya Bu Dini, mengenai program ini yang ingin saya tanyakan,
menurut Bu Dini nih, aktivitas apa saja ya yang bisa menarik minat anak biar anak-anak tuh bisa bersemangat untuk melakukan kegiatan literasi baik di sekolah ataupun di kelasnya? Kegiatannya yang pasti jangan hanya membaca, karena menumbuhkan budaya baca itu sangat tidak gampang ya Bu Lisa. Terutama kan Indonesia sendiri ada di peringkat beberapa yang rajin membaca gitu ya. Jadi kita mungkin harus membuat aktivitas yang beda dari sebelumnya. Seperti contohnya bukan hanya membaca tapi juga menulis dan bercerita seperti yang program Bu Lisa itu. Mereka harus bisa menceritakan kembali apa sih isi bukunya. Karena kan dengan kita rajin membaca, kemudian kita bercerita ke orang lain, itu juga kan sama dengan menyampaikan informasi baru ke teman-teman gitu sih. Jadi memang aktivitas yang beragam gitu, bukan hanya membaca. Jadi jangan monoton ya. Betul. Nanti keburu anaknya bosen. Bosen. Bu Dini, terima kasih ya Bu Dini masukannya. Tadi selain kegiatannya tidak dilakukan secara monoton, apakah ada masukan nih buat Bu Dini agar literasi di sekolah itu bisa lebih menarik siswa? Untuk masukannya sendiri, terutama untuk program Bu Lisa yang sangat baik dan sangat bagus menurut saya ya, Barakatak itu bisa nggak kalau misalkan dilaksanakannya oleh siswa secara langsung. Jadi siswa yang terlibat secara langsung dalam program itu, bukan guru, karena kan selama ini siswa itu hanya menjalankan kegiatan yang sudah guru rancang gitu, bukan siswa yang merancang kegiatannya. Mungkin kan kalau seperti itu siswa juga jadi lebih tertantang dan kan ini hasil saya gitu, jadi lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi bagus ya Bu Dini, nanti anak-anak bisa jadi tuh yang memimpin atau memimpin teman-temannya, ayo kita membaca dulu. Nanti mungkin ada juga yang menyiapkan jurnal membacanya. Pokoknya berbagai peran yang pelaksanaannya ketika murid dilibatkan, sepertinya murid akan lebih semangat gitu ya, lebih terlibat aktif juga. Nah, terima kasih Bu Dini atas masukannya. Insya Allah nanti saya masukkan ke dalam rencana program. Nah, ada lagi nih Bu Dini pertanyaannya. Selama ini berdasarkan observasi Bu Dini selama belajar bersama anak-anak, biasanya anak-anak itu merasa nyaman saat melakukan kegiatan literasi itu seperti apa ya? Misalnya anak-anak nyaman membaca saat apa, menulis saat apa, bercerita saat apa? Yang pasti situasi kelas juga mendukung. Anak-anak akan nyaman membaca di kelas ketika situasinya kondusif. Karena kan memang ada beberapa anak yang ya kalau rame nggak suka baca gitu. Kemudian bukan hanya situasi tapi juga harus melihat ke mood anak ketika membaca. Kemudian buku apa sih yang akan mereka baca? Karena selama ini ketika biasanya siswa bawa buku, tapi kan banyak juga siswa yang harus bawa buku dari sekolah aja. Sedangkan mungkin pilihan buku di sekolah nggak beragam dan tidak sesuai dengan minatnya. Ada yang sukanya novel, bacanya komik. Ada yang sukanya fabel, bacanya yang ada gitu yang ada apa. Jadi kan tidak sesuai dengan minatnya gitu, seperti itu. Kalau menurut saya supaya lebih jelas gitu ya Bu Lisa, hanya memang Bu Lisa juga bisa tuh melakukan survei situasi apa sih yang membuat anak tuh nyaman gitu untuk membaca, untuk menulis gitu. Itu bisa dilaksanakan Bu Lisa. Biar jadi masukan ya, dan biar tahu kondisi yang sebetulnya seperti apa gitu. Berarti nanti surveinya tuh melibatkan kenyamanan anak saat melakukan membaca, menulis, bercerita, ataupun kebiasaan membaca anak-anak. Ya, jenis bukunya mungkin yang disukai. Jenis buku itu sih. Cerita yang disukai apa? Karena kan ada juga anak yang saya lebih suka baca sambil dengerin lagu di rumah misalkan gitu kan, kalau di sekolah kan nggak bisa. Jadi banyak faktor gitu yang bisa membuat hal itu. Terima kasih ya Bu Dini atas masukannya. Insya Allah masukan-masukan dari Bu Dini sangat bermanfaat sekali untuk umpan balik rancangan dari program Barakatak ini. Dan juga sekalian nih Bu Dini, saya ingin mengajak Bu Dini, karena Bu Dini kelas 5 kan,
berarti akan kita lakukan bersama-sama nih. Benar. Apakah Bu Dini bersedia untuk Sangat melaksanakan program ini di kelas? Sangat bersedia, bahkan kalau menurut saya program Barakatak ini bukan hanya bisa dilaksanakan di kelas 5, tapi juga bisa dilaksanakan di kelas yang lainnya yang memang. Terima kasih banyak Bu Dini atas kesediaannya hari ini untuk berdiskusi mengenai literasi dan juga kesediaannya untuk melaksanakan program Barakatak bersama-sama nih kita di kelas 5. Semangat ya. Mudah-mudahan program ini benar-benar bisa bermanfaat untuk Betul, murid. Betul sekali kata Bu Dini, ketika memang nanti kita coba dulu kelas 5 dan Ya. ketika nanti siapa tahu ada nih manfaatnya terasa, insya Allah nanti kita cobakan lagi ajak guru-guru tingkatan lain. Bahkan mungkin bisa menjadi salah satu program sekolah juga, bukan hanya dengan serasinya tapi juga dengan barakataknya gitu. Jadi Barakatak Betul, serasi. serasi barakatak kan itu berkolaborasi ya, karena memang sangat bisa dikolaborasikan dengan programnya. Ya Bu Dini, alhamdulillah sudah selesai diskusi kita hari ini. Saya sudah mendapatkan banyak bahan atau data untuk perbaikan di rancangan programnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Dini. Semoga sukses ya dengan programnya. Sampai bertemu lagi di minggu depan kita melaksanakan program Barakatak. Terima kasih ya Bu Dini. Ya, sama-sama Disa. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap. Anak-anak siap. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Sebelumnya Bu Disa ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berdiskusi bersama Ibu di kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi atau curah pendapat mengenai kegiatan literasi. Tentunya anak-anak suka melakukan kegiatan literasi? Apa saja kegiatan literasi yang anak-anak tahu? Baca. Angkat tangannya. Apa setiapnya? Membaca. Selain membaca, Bercerita. bercerita, apa lagi? Menulis. Apa lagi? Ada lagi? Menggambar. Biasanya yang kita tahu literasi itu cuma membaca ya. Tapi alhamdulillahnya anak-anak sudah tahu kalau literasi itu tidak hanya membaca, bisa menulis, melukis, menggambar. Dan sebenarnya ketika kita menerima informasi bisa dari koran. Pernah baca koran? Dari majalah? Pernah? Berita pernah baca? Pernah nonton berita? Ketika kita mendapatkan informasi dari suatu media, itu pun kita sedang melakukan kegiatan literasi. Karena apa? Karena informasi itu proses bagaimana kita mengolah sebuah informasi dan memahaminya. Walaupun kita baca buku, kalau cuma baca buku doang, asal baca doang, asal beres doang, itu udah kegiatan literasi belum? Belum sebenarnya. Disebut kegiatan literasi ketika apa? Ketika anak-anak sudah memahami betul isi ceritanya. Kalau misalnya kalian udah baca, Bu, aku udah beres, tapi pas ibu tanya apa ceritanya, tahu Bu, lupa lagi. Itu berarti belum melakukan kegiatan
Jadi nyaman membaca saat apa? Apa? Saat bosan, bingung melakukan kegiatan apa, jadi membaca. Biasanya kalian senang membaca ketika banyak suara atau ketika hening? Hening tentunya. Sekarang yang menulis nih, biasanya kalian merasa menulis, nyaman menulis saat keadaan seperti apa? Dejan nyaman menulis saat apa? Saat belajar. Yang lain? Opa, nyaman menulis saat apa? Bisa menulis, mengungkapkan semua yang Opa mau tulis, nyamannya saat apa? Saat belajar juga. Yang lainnya? Apa? Nyaman menulis saat apa? Belajar. Saat belajar juga. Kenapa pada suka saat belajar? Karena kalau belajar tertib ya semuanya. Jadi kalian lebih konsentrasi. Terakhir nih, kalian suka bercerita? Suka bercerita di depan kelas kan? Suka? Nah, suka bercerita di depan kelas, kalian merasa nyaman di depan kelas saat gimana? Keadaan teman-temannya atau keadaan kalian apa? Saat tertib. Saat apa lagi? Apa? Saat semuanya dia memperhatikan ya Ken. Apalagi? Tidak berisik. Nyaman gak ketika kita berbicara di depan, menceritakan sebuah cerita, terus yang lain teh gak memperhatikan, nyaman tidak? Berarti nanti pun ketika pelaksanaan, kalau ada temannya yang bercerita di depan, sikap kalian harus seperti apa? Memperhatikan, mendengarkan. Nah, itu juga tugas salah satu dari kalian. Bukan ibu guru lagi yang mengingatkan, tapi ada yang bertugas untuk mengingatkan teman yang lain. Nah, nanti kan tadi ibu udah dengar nih masukan-masukan dari kalian. Sekarang ibu mau memaparkan dulu sebuah program yang sudah kita lakukan sebenarnya. Kemarin kan kita melaksanakan programnya itu one day one page, 1 hari 1 halaman minimal. Anak-anak sudah mengisi ini kan? Di sini kalian pilih 1 buku, terus nanti tulis hari ini tanggal 27 Maret, hari Rabu. Halaman yang kalian baca halaman berapa? Misalnya halaman 7 sampai 10 atau halaman 7 aja nggak apa-apa. Asalkan kalian kenapa harus mengisi ini? Budisa dan Budini tidak melihat dari seberapa banyak kalian membacanya, tapi dari ketekunan dan rajinnya kalian membaca setiap hari. Walaupun membacanya sedikit-sedikit, tapi setiap hari itu lebih bagus dibandingkan hari ini baca 10 halaman, tapi cuma seminggu sekali bacanya. Ya, jadi lebih bagus membaca setiap hari. Terus nanti itu biar ibu tahu kalian benar-benar membaca. Kalian pernah juga kan mengisi seperti ini? Nanti itu setelah kalian menamatkan 1 buah buku, ibu minta kalian untuk mengisi ini. Lembar yang kedua mengenai unsur intrinsic cerita. Kalian menceritakan isi bukunya tentang apa sih? Biar ibu tahu kalian tuh benar-benar memahaminya. Setelah itu kalian menuliskan rangkuman ceritanya itu sendiri. Jadi setelah membaca kalian merangkum. Setelah merangkum apa Bu? Setelah merangkum kalian bercerita, menceritakan cerita ini menurut bahasa kalian sendiri. Ya. Nah, setelah menceritakan kan kalian menceritakan tuh di depan kelas ataupun nanti ketika literasi hari Rabu di lapangan. Menceritakannya boleh di kelas, boleh di lapangan. Nah, nama program ini, mau tahu nama program ini apa? Pertama kalian apa? Baca dulu. Udah baca apa? Ini. Udah baca rangkum, udah rangkum bercerita. Nama program yang akan kalian jalankan nanti namanya Barakata. Pernah dengar kata Barakata?
Jadi Bu Disa tahu kalian nyamannya seperti apa ketika membaca, menulis, bercerita, jenis buku yang paling disukai apa. Sekarang terakhir, Ibu mau memberikan ini, Bu akan memberikan ini survei membaca, ya. Ibu minta anak-anak mengisinya dengan sejujur-jujurnya, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang benar itu, yang bagus itu sejujur-jujurnya. Yang dengan tanda seperti ini berarti itu sesuai dengan diri kalian. Kalau yang kayak gini berarti tidak sesuai dengan diri kalian. Di sini isi dengan sejujur-jujurnya, ya. Setiap orang mengisinya. Silakan diisi yang sudah mendapatkan. Langsung diisi ya. Yang dapat langsung diisi ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke Ibu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih anak-anak sudah bersedia untuk berdiskusi, mencurahkan ide-idenya, serta sudah bersedia untuk mengisi survei literasi ini. Survei ini Ibu minta diisi agar apa? Agar menjadi bahan atau data yang bisa dijadikan masukan untuk rancangan program yang akan kita jalankan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bu Disa ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan anak-anak untuk meluangkan waktunya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Diskusi yang akan kita lakukan hari ini mengenai kegiatan literasi. Yang anak-anak tahu literasi itu yang seperti apa? Atau kegiatan apa saja? Angkat tangannya. Bercerita, membaca, merangkum, mendongeng, menggambar, apalagi. Jadi kegiatan literasi itu kan banyak sekali. Tidak hanya menggambar saja, tidak hanya merangkum saja, tidak hanya membaca saja, tidak saja menulis saja, tapi seluruh rangkaian itu merupakan kegiatan
kegiatan literasi. Kalau kegiatan literasi itu dikatakan kegiatan literasi ketika sudah membaca, sudah menyimak sebuah cerita, ketika sudah menyimak sebuah berita, kalian memahami isinya, baru itu dikatakan sebuah kegiatan literasi. Mengerti ya? Mengerti. Dan banyaknya kegiatan literasi ada membaca, menulis, bercerita, mendongeng, menyimak. Dari semua itu yang paling kalian sukai yang mana? Boleh angkat tangannya? Rafila, kenapa Rafila suka paling senang membaca? Seru. Nah, Naisya sama Fakita kenapa? Biar bisa melatih agar lebih rapi tulisannya. Kalau Naisya? Seru. Ya. Menyimak. Hazara sukanya menyimak. Kenapa? Biar lebih mengerti. Oh, kalau Hazara tipenya lebih mengerti ketika dijelaskan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Kan suka melakukan kegiatan literasi kan di kelas? Ya. Suka baca buku, mengisi ini? Ya. Sudah mulai mengisi ini belum? Sudah. Ada yang sudah penuh belum? Ada? Coba yang sudah penuh, angkat tangannya berapa orang? Kelas 5B ada yang sudah penuh? Baru, gak apa-apa. Nanti kan kalian ketika mengisi ini tuh mengisi tanggalnya dulu. Udah mengisi tanggal apa? Hari-harinya. Kalian menulis hari kalian membaca hari apa. Lalu halaman yang dibaca halaman berapa saja. Setelah ini penuh, terus kemana? Kalau misalnya bukunya udah tamat, berarti kemana? Ke sini. Yang sudah tamat bukunya pernah mengisi ini? Pernah. Kenapa ya Ibu meminta kalian untuk mengisi ini? Biar mengingat dan lebih memahami isi ceritanya. Jadi Ibu tahu ini teh asal baca, asal tamat, atau benar-benar ngerti ceritanya. Jadi kalian mengisi di sini terus menuliskan rangkuman ceritanya. Setelah beres merangkumnya, bagian menceritakan. Menceritakannya bisa di kelas, bisa di kegiatan literasi sekolah, bisa berkolaborasi ketika hari Rabu kalian maju ke depan. Ada yang sudah pernah maju ke depan kan? Ada yang sudah menjadi duta literasi di sini? Angkat tangan siapa yang jadi duta literasi? Alifa, Friska, ada lagi? Yang lainnya nanti harus berani ya untuk mencoba ke depan. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Apa masukan nih kepada Ibu agar kegiatan literasi kita itu lebih menarik? Kira-kira ditambahkan apa ya? Apa nih? Kegiatan literasi mencari informasi. Contohnya di mana mencari informasinya? Selain di buku, di mana contohnya? Dari internet, apalagi? Dari orang lain bisa? Bisa. Tuh, masukan dari Nesya, nanti Bu bisa tambahkan mendapatkan informasi atau mengolah sebuah informasi boleh. Nanti misalnya kegiatan literasinya setelah membaca, kalian bisa juga mendapatkan informasi, menanyakan ke temannya mungkin tanggapannya mengenai ceritanya atau menanyakan informasi yang lain. Terima kasih ya Nesya. Yang lain apa nih? Apa? Ditambahkan apa? Menggambar apa contohnya? Menggambar sebuah cerita. Oh, misalnya di sini nih, di rangkuman ceritanya. Kalau misalnya ada yang gak suka menulis, misalnya sudah membaca buku tentang Cinderella. Kalau misalnya kalian gak mau menulis, kurang suka menulis, mau diubah menjadi menggambar, tapi gambarannya harus mewakili isi cerita, itu boleh. Itu sebuah masukan yang baru. Terima kasih ya masukannya. Yang lainnya
buat, kan gambarnya bagus-bagus tuh, atau ceritanya bagus-bagus, tulisannya rapi-rapi. Kan sayang kan kalau cuma ditumpuk aja, berarti nanti ditempel di mading kelas. Jenis buku apa sih yang paling kalian suka? Nih, yang paling kalian suka jenis buku apa? Ensiklopedia. Coba angkat tangan. Yang suka komik? Berapa orang? Yang suka novel? Novel ada novel? Tidak ada? Yang suka buku ensiklopedia? Oke. Yang suka buku pelajaran? Ada? Buku pelajaran? Basket. Sekarang ibu mau tanya, kenapa Zakia suka buku ensiklopedia? Oh, kalau misalnya ceritain tentang dunia atau tentang alam semesta lebih menarik. Tadi siapa yang suka komik? Kenapa? Karena ada gambarnya. Pelajari. Boleh nggak sih kita beda-beda kesukaannya? Boleh. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalian paling nyaman membaca saat keadaannya seperti apa? Tidak ada yang berisik. Terus saat apa lagi? Saat apa? Saat hening. Apa lagi? Apa? Oh, saat sendiri. Oke, sekarang kalian merasa nyaman menulis cerita, menulis apapun, atau menulis diary, menulis curhatan. Nyamannya saat apa? Kalau menulis sendiri juga. Lebih suka menulisnya ketika di sekolah atau di rumah? Di rumah. Kalau ada yang lebih suka menulis di rumah? Yang suka menulis di rumah boleh nanti menulis rangkuman ceritanya, menggambarnya di rumah boleh. Sekarang yang bercerita nyamannya saat apa? Saat apa? Saat semua orang mendengarkan. Berarti nanti kalau ada temannya yang ke depan, sikap kalian harus seperti apa? Menghargai, mendengarkan, agar kita tahu isi cerita. Di program ini ke depannya bukan lagi dipandu oleh bu guru, tetapi dari siswa, dari murid. Siap untuk melaksanakannya? Siap. Kenapa Bu Disa mengajak kalian berdiskusi? Agar dapat kesepakatan, karena siapa yang akan melaksanakannya? Murid. Jadi anak-anak ikut menyusun, Bu, ditambahin ini kegiatannya. Bu, masukannya seperti ini, Bu, gimana? Jadi kalian memberikan masukan juga untuk program yang akan dilaksanakan sekolah. Programnya mah dilaksanakan di sekolah, tapi yang melaksanakannya mulai dari sekarang siapa? Murid. Siap untuk melaksanakannya? Siap. Sekarang terakhir, kan masukan-masukan yang dari kalian itu belum semua diungkapkan ya. Mungkin ada yang belum berani, tidak apa-apa. Mungkin ada yang malu, tidak apa-apa. Ibu akan meminta anak-anak mengisi survei ini, mengisi survei literasi. Mengisi survei literasi ini anak-anak ibu harapkan mengisi sejujur-jujurnya. Dan mengisinya di sini nih. Siapa tahu ada masukan yang belum diucapkan. Bu, tambahin ini, Bu. Bu, gimana kalau ada kegiatan ini? Dituliskan di sini. Ya. Survei ini sangat bermanfaat untuk program yang akan kita jalankan. Jadi, jawab sejujur.
nih? Anak-anak siap. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah bersedia untuk mengisi survei literasinya. Insya Allah nanti masukan-masukannya akan menjadi bahan untuk didiskusikan lagi untuk menyempurnakan pelaksanaan program literasi yang akan dilaksanakan. Nah, mengenai nama programnya, kan ini ada programnya tuh. Yang pertama kan tadi kalian membaca dulu, dibaca. Udah membaca apa? Menulis apa? Menulis rangkuman. Yang ketiga, menceritakan. Nah, dari singkatan kegiatan yang akan kita lakukan, diambillah nama programnya. Namanya yaitu Barakata. Baca, rangkum, dan katakan. Katakan di situ maksudnya menceritakan. Jadi nama program yang akan kita laksanakan apa namanya? Jadi namanya Barakata. Baca, rangkum, dan katakan. Ini program ini akan kita coba dilaksanakan di kelas 5 dulu. Kelas 5